Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, radhiyallahu ankum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran ke 171, yaitu as-sabru indal musibah. Itu wajibnya sabar ketika menghadapi musibah. Tahuilah saudaraku rahimanallahu ajmain, sabar artinya al-habsu. Sabar itu artinya menahan diri dari 3 perkara, yaitu ala taatillah, yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ala maharimillah, itu sabar dalam rangka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa diri kita. Tahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang perintah untuk senantiasa bersabar. Dan muallif rahimahullah taala di sini dalam Ad-Durus Al-Yaumiyah menyebutkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, allazina idza asabathum musibah, dan orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kami atau kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bersalawat kepada hamba, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di hadapan para malaikat yang tinggi. Itu sanaullahi indal malail a'la. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ketika mendapatkan musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sabar ketika mendapati musibah ini merupakan dalil, bukti tentang kekuatan iman mereka, dan ini merupakan sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan akibat yang baik berupa pahala yang besar, berupa derajat yang tinggi, dan juga berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin di dalam bab sabar menyebutkan bahwasanya al-insan inda hululil musibah lahu arba'u halat. Manusia ketika mendapatkan musibah itu ada 4 keadaan, ada 4 kategori, ada 4 tipe manusia. Yang pertama an yatasakhat, yang pertama adalah orang ketika mendapatkan musibah dia marah.
an yatasakhatta imma biqalbihi aw bilisanihi aw bijawarihi. Bisa jadi dia marah dengan hatinya, lisannya, atau dengan anggota badannya. Adapun jika dia marah ketika mendapatkan musibah dengan hatinya, dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menzoliminya dengan musibah ini. Tentu saja ini tidak benar. Tentu saja ini tidak dibenarkan dan tidak layak bagi seorang mukmin melakukan hal itu. Dia merasa suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepadanya. Ini marah dengan hati. Adapun marah dengan lisan, dia mencela Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, mencela waktu, mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu saja tidak benar. Sampai dia mengatakan ya wailah, ya suburoh, aduhai, kenapa kok saya yang begini? Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya begitu, dan seterusnya. Dengan lisannya dia marah-marah. Atau dengan jawarihnya, atau dengan anggota badannya, dia sampai memukul-mukul pipi, sampai dia menjambak rambutnya, dia sampai melakukan hal-hal yang dimurkai seperti niyahah dan seterusnya. Ini keadaan yang pertama manusia ketika mendapatkan musibah, dia malah marah, dan ini dosa besar. Dia seharusnya mendapatkan pahala yang besar. Ketika mendapatkan musibah, dia malah mendapatkan dosa. Dia malah panen dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang ketika mendapatkan musibah dia sabar. Ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita, dan para ulama mengatakan sabar ketika mendapatkan musibah ini hukumnya wajib. Wasabru al musibah bi an yahbisa nafsahu wa yakrahul musibah wa la yuhibbuha wa la yuhibbu an waqa'at walakin yusabbiruhu nafsuhu yatahaddas bil lisan bima yuskhitullah wa la yaf'alu bi jawarihi ma yughdabullah wa la yakunu fi qalbihi syai'un 'ala Allahi abada wa huwa sabirun lakinnahu karihun laha. Dia sabar ketika mendapati musibah itu. Dia berusaha untuk menahan dirinya walaupun dia tidak suka terhadap musibah yang menimpanya. Dia memaksa dirinya untuk senantiasa sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Dia tidak mengucapkan dengan lisannya dengan perkataan-perkataan yang mengundang murka Allah, dan juga dia tidak melakukan sebuah perbuatan yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak melakukan terbetik di dalam hatinya perasaan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sabar dan dia masih ada rasa tidak suka terhadap musibah itu. Ini sabar ya. Yang tingkatan kedua, kata para ulama, sabar ketika mendapati musibah hukumnya wajib. Keadaan yang ketiga adalah orang yang ketika mendapat musibah adalah ridho. Bi an yakunal insanu munsyarihan sadruhu bi hadzal musibah wa yarda biha ridhoan tamman wa ka'annahu lam yusib biha. Seorang yang mendapatkan musibah, dia lapang dadanya dengan musibah ini, dan dia ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan yang sempurna, seakan-akan tidak terjadi musibah apa-apa. Maka dia mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al wa ma lam yasha' lam yakun. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, pasti akan terjadi. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Yang keempat adalah keadaan ketika manusia mendapatkan musibah, tingkatan yang paling tinggi adalah bersyukur. Bersyukur seraya mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih sayang padanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, ujian yang menimpa dia. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih perhatian kepadanya. Dia bersyukur dengan lisannya dan bersyukur dengan anggota badannya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja tingkatan yang paling tinggi ketika mendapatkan musibah. Kemudian muallif rahimahullah taala membawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Nabi SAW mengatakan as-sabru inda sodamatil ula. As-sabru inda sodamatil ula. Akhrajahu al-Bukhari. Sabar itu adalah ketika mendapatkan musibah yang pertama kali. Jadi hadis ini dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Marra Nabi SAW bimra'atin tabki inda qabrin. Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang menangis di sisi kubur. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah engkau. Kemudian wanita itu karena sedang berduka, kemudian dia serta-merta tanpa melihat menoleh ke arah Nabi SAW, dia mengatakan ilaika anni. Ilaika anni artinya ibad anni, ya, menjauhlah engkau dariku. Engkau tidak mengetahui apa yang aku rasakan, bahasa kita begitu ya. Ilaika anni, menjauhlah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Sungguhnya engkau tidak tertimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Wa lam ta'rifhu, dan engkau tidak mengetahui hal itu. Akhirnya dia tidak mengetahui yang mengatakan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha, kemudian ada orang yang mengatakan innahu nabi, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarangan ngomong. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tersebut pun segera mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wanita itu mengatakan lam a'rifka, mohon maaf wahai Rasulullah, tadi saya tidak tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan innamas sabru indas sadamatil ula. Sungguhnya sabar itu adalah ketika mendapatkan musibah yang pertama kali. Dari sini menunjukkan, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, bahwasanya Nabi SAW memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang jaminan dari Al-Quran. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, Aisyah mengatakan khuluquhul Quran, khuluquhu Al-Quran. Pelajaran yang kedua, tentu saja dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya wanita itu, sebagian ulama makanya melarang mereka datang ke kuburan karena dikhawatirkan niyahah, dikhawatirkan meratap, karena sifat wanita itu lemah ya. Sifat wanita itu lemah ketika mendapatkan musibah, mereka tidak mampu mengontrol emosi mereka, sehingga dikhawatirkan niyahah. Makanya Nabi SAW mengatakan la'ana za'iratil kubur wal muttakhidhina 'alaihal masajid was suruj. Wanita-wanita yang suka menziarahi kubur dilaknat oleh Nabi SAW, dan orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, masjid, dan diletakkan penerangan-penerangan khusus di kuburan tersebut mendapatkan laknat dari Nabi SAW. Hadisnya diriwayatkan Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Ini yang dikhawatirkan karena wanita itu sifatnya lemah. Dari sini kita juga bisa ambil faidah bahwasanya al-insan yu'zar bil jahli, manusia itu terkadang diberikan uzur karena kebodohan. Sawun akana jahlan bil hukmi syar'i am jahlan bil hal. Bisa jadi dia jahil karena hukum syar'i ataupun dia jahil karena keadaannya. Wanita ini mengatakan kepada Nabi SAW, ilaika anni, menjauhlah dariku. Ma'anahu ya'muruha bil khairi wat taqwa was sabr. Padahal Nabi SAW memerintahkan kepada wanita ini untuk melakukan kebaikan, untuk bertakwa, untuk sabar. Tetapi Nabi SAW tidak menghukumi wanita ini kafir langsung, tidak. Nabi memberikan uzur, wanita ini sedang dirundung musibah karena sedang emosi. Jadi Nabi SAW memberikan uzur kepada wanita ini. Begitu juga dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya sabar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap pelaku yang mendapatkan musibah adalah ketika mereka sabar ketika pertama kali mendapati musibah.
Begitu juga al-buka indal qabr yunafi sabr. Bahwasana al-buka indal qabr yunafi sabr. Menangis di sisi kubur itu bisa menafikan kesabaran. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau dan bersabarlah. Agar Nabi SAW menasehati wanita itu agar jangan menangis. Allahul muwaffiq, Allah taala alam bisawab. Kemudian hadis yang kedua dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, yaitu hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yaitu bahwasanya beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha, akhrajahu Muslim. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min muslim, tidaklah seorang muslim tusibuhu musibatun, menimpa kepadanya sebuah musibah, fayaqul, kemudian dia mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berupa kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga mengatakan Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala atas musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Maka ketika kita mendapatkan musibah kemudian mengucapkan doa ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka kata Nabi SAW, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik daripadanya. Subhanallah. Jadi kisahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, suaminya meninggal, yaitu Abu Salamah, sakit ketika setelah hijrah dari Habasyah. Nah, suaminya sakit. Kemudian qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan suaminya wafat. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan kepada Ummu Salamah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Nabi SAW pun diam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk menikahi Ummu Salamah setelah masa iddahnya selesai. Ternyata yang lebih baik daripada Abu Salamah siapa? Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini anjuran agar kita mengucapkan kalimat ini ketika mendapatkan musibah, ya. Jangan menangis, jangan meraung, jangan meratap, jangan menyalahkan Allah, jangan marah-marah, tidak boleh. Bahkan sampai suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, wali'auzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah, enggak boleh, hukumnya haram, dosa besar. Ketika ada orang mendapatkan musibah, dia malah suuzon kepada Allah, dia malah marah-marah kepada Allah, dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Ini yang diinginkan oleh syaitan, agar kita suuzon, marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga ini bukan muallif rahimahullah taala, di sini hadis Suhaib Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dari dari Romawi. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu, akhrajahu Muslim. Di sini Suhaib bin Sinan Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ini ada
pada orang yang beriman. Ajaban amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun, sungguhnya perkara orang yang beriman itu seluruhnya baik. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada perangai ini kecuali hanya pada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya orang beriman itu akan melakukan seperti ini, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, in asobat husarro syakaro. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kalau dia mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, ataupun yang membuat hati dia senang, dia syakaro, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dengan dua hal. Bisa dengan dua hal. Yang pertama dengan lisan. Bersyukur dengan lisan seraya dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan anggota badan. Caranya gimana? Caranya dengan melakukan amalan ketaatan setelah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dia malah berbuat dosa, dia malah berbuat maksiat, maka itu alamat bahwasanya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, dia malah berbuat maksiat, dia malah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau misalnya dia mendapatkan nikmat, dia mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia iringi dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahwasanya dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya. Terus orang-orang kafir gimana, Ustadz? Orang-orang kafir diberikan nikmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berbuat dosa, bahkan dosa yang paling besar yaitu berbuat syirik. Maka kita jawab, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka umur, Allah Subhanahu wa taala mereka memberikan nikmat, itu dalam bentuk sebagai tadarruj, Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj kepada mereka, sehingga ketika dosa mereka sudah semakin banyak menumpuk, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya dan tentu saja azabnya lebih keras. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 32, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan katakan, man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang mengharamkan kebaikan dari rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah Maha Rahmat. Allah memberikan rahmatnya kepada siapa saja dari hamba-hambanya, tidak memandang itu muslim, itu kafir. Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang khusus untuk orang-orang yang beriman. Mereka akan diberikan kenikmatan yang berlipat ganda nanti di akhirat kelak. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang khusus tersebut untuk orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang yang beriman. Adapun orang kafir yang mereka berbuat maksiat, dosa dan seterusnya, hidup di dunia ini bergelimang maksiat dan dosa, dan mereka jika mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat menghinakan dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal iyazubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi
Itu sifat orang yang beriman. Jika mendapatkan kelapangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, dan itu baik untuk dia. Wa in asabathu darra sabara, jika dia mendapatkan kesempitan, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, sabara, dia bersabar. Ini syahid dalam pembahasan kita, dia bersabar. Dan sabar itu hukumnya wajib, dan ini merupakan anjuran untuk senantiasa bersabar ketika mendapatkan musibah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-hasu ala sabri ala dharra, ini dalil merupakan anjuran untuk sabar ketika mendapatkan kesempitan, ketika mendapatkan musibah. Wa anna dzalika min khisalil mu'minin, ini merupakan salah satu perangai orang-orang yang beriman. Fa idza ra'aita nafsaka inda isabati dharra sabiran muhtasiban tantazirul faraja minallahi subhanahu wa ta'ala wa tahtasibul ajr 'ala Allah, fadzalika unwanul iman. Wa in ra'aital aqsa falum nafsaka wa addil masiraka wa tub ilallah. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ada orang yang mendapatkan musibah, dia bersabar, ini merupakan tanda perangai keimanan seseorang. Jika engkau melihat dalam dirimu ketika mendapatkan musibah, dia sabar, dia ihtisab. Ingat ya, syaratnya dua, sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menunggu kelapangan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia ihtisabul ajr, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika unwanul iman. Itu merupakan tanda-tanda perangai keimanan. Itu tanda merupakan keimanan yang ada pada diri seseorang. Tetapi kalau misalnya kita melihat sebaliknya, kalau ada orang yang ketika mendapatkan musibah dia malah melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah, dia marah, dia suudzon kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya, maka tidak boleh menyalahkan orang lain kecuali salahkan dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsahu, dan tidak boleh kita menyalahkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Watahtasib, dan segeralah dia berubah, segera dia sadar, dan hendaknya dia mengharapkan pahala dan merubah perangainya tersebut. Wa tub ilallah, dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perangai orang yang beriman, ketika mendapatkan kelapangan dia bersyukur, dan itu baik untuk dia. Dan jika dia mendapatkan musibah dia bersabar, dan itu baik untuk dia. Dan tidak ada perangai-perangai seperti ini kecuali hanya ada pada orang yang beriman saja. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillahi wa ajmain, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran ketika mendapatkan musibah, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diberikan ketakwaannya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketakwaan di dalam hati, disucikan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari perut yang tidak pernah kenyang, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran di dalam diri-diri kita ketika mendapatkan musibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala yang besar dari musibah yang kita dapatkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian untuk orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.